Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali teman-teman di Andre Griston Channel. Dan ini adalah segmen Analisa Pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 21 Juni 2024. Ya, hari Jumat. Kita akan langsung mulai ke pembahasannya dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data terkait dengan retail sales, core retail sales dari Inggris, kemudian juga akan ada data terkait dengan Eurozone Services PMI dan juga Eurozone Composite PMI untuk Uni Eropa. Kemudian di Amerika Serikat akan ada rilis data terkait dengan PMI, Composite dan juga Services. Beberapa data perekonomian ini mungkin akan memberikan pengaruh terhadap market. Jadi siap-siap dengan volatilitas karena beberapa dapat rating 3 bintang yang berarti ada ekspektasi terkait dengan volatilitas yang lumayan signifikan. Kemudian Fed juga akan merilis terkait dengan monetary policy report. Ya, seperti apa kondisi dari perekonomian keuangan saat ini, teman-teman, dan seperti apa mereka akan menilai kebijakan-kebijakan yang sudah mereka lakukan sebelumnya, implikasinya terhadap market. Oke, itu beberapa data yang kita dapatin di perdagangan hari ini. Dan kemarin dari beberapa data, ada data housing yang negatif untuk US dollar ya. Kemudian Fed Philadelphia Manufacturing kemarin juga cenderung negatif. Crude oil inventory juga menunjukkan sinyal yang negatif untuk market US dollar, teman-teman. Kalau kita lihat sih sekilas ya, pergerakan dari US dollar kemarin justru malah menguat di 0,41%. Ya, padahal dari data kemarin cenderung negatif. Volume smart money masih lumayan ada pada US dollar, meskipun posisinya sebenarnya nggak terlalu naik signifikan. US dollar so far masih tetap bertahan dengan posisinya saat ini. Gitu. Kemarin yang naik lumayan signifikan justru datang dari gold ya. Gold kemarin menguat sekitar 1,3%. S&P 500 kemarin koreksi, sementara Bitcoin ya nggak terlalu gimana-gimana, namun BTC Dominance kemarin sempat mengalami penurunan dan beberapa altcoin kemarin naik lumayan signifikan ya, kayak CRV, kemudian AGIX, Fed Ocean itu naik lumayan tinggi. WLD juga naik sekitar 9%-an dan beberapa koin lain itu masih dalam proses recover. Ondo Finance juga udah lumayan kenaikannya. IFO kemarin justru masih dalam tekanan jual. Teman-teman, IFO kemudian Manta itu masih dalam tekanan jual yang lumayan signifikan dari para seller. Jadi untuk posisinya saat ini mungkin bertahan ataupun ada sedikit koreksi-koreksi lanjutan, namun ya karena seller masih aktif, ya siap-siap aja masih ada potensial untuk tekanan jual yang lebih. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke beberapa berita yang ada di market kripto, aku mau promote satu campaign dari BitTime ya. BitTime adalah exchange lokal yang sudah terregulasi dan terdaftar di Bapepti. Jadi sekarang lagi ngadain airdrop untuk Zcash. Ini eventnya akan berakhir 2 hari lagi. 1 hari 19 jam ke depan. Jadi Zcash bisa kalian dapetin secara gratis kalau teman-teman mengikuti campaign tersebut. Ya, jadi caranya adalah bagi teman-teman yang belum punya akun, bisa daftar akun BitTime kalian ya, melakukan KYC dulu. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi bagi teman-teman yang pengen daftar. Melakukan deposit, trading, ataupun juga bisa membagikan referral akan meningkatkan kesempatan kalian untuk membuka kotak keberuntungan. Kemudian teman-teman bisa juga melakukan deposit dengan US dollar, USDT ya, ataupun teman-teman bisa pakai rupiah. Nanti poin tersebut akan dikumpulkan teman-teman dan akan didistribusikan airdrop dari Zcash jika kalian memenuhi syarat dan juga ketentuannya gitu. Jadi yaitu ada sekitar 100 juta rupiah airdrop berupa Zcash yang akan dibagikan. Jadi event ini terbatas, manfaatkan bagi teman-teman yang belum punya akun. Jadi link pendaftarannya ada di kolom deskripsi video ini. Next kita akan bahas tentang berita MicroStrategy. Kemarin berhasil mengakuisisi sekitar 786 juta US dollar atau sekitar 11.900 Bitcoin. Ya, kemarin terjadi pembelian yang dilakukan oleh MicroStrategy. Lumayan, mereka melihat udah ada sedikit diskon untuk Bitcoin. Jadi mereka sempat beli setelah sebelumnya mereka menggalang dana untuk obligasi
corporate ya, di mana banyak investor yang ternyata mau memberikan dana mereka, cash mereka kepada MicroStrategy yang memang tujuannya adalah untuk melakukan akuisisi lebih besar terhadap Bitcoin. Itu kemarin akumulasi dilakukan. Kemudian jumlah mobile wallet saat ini mengalami peningkatan. Ini berarti makin banyak jumlah investor kripto yang masuk ke market, teman-teman, khususnya di tahun 2024 saat ini. Kalau kita lihat dari berita yang lain, German government itu melakukan penjualan total aset sekitar 425 juta Bitcoin dijual ya, ditransfer ke beberapa exchange kayak Coinbase dan juga exchange yang lain, teman-teman. Jadi penjualan yang mereka lakukan ini itu ya disebabkan karena mereka dapat beberapa dana Bitcoin yang mereka sita, teman-teman, dari beberapa kasus pelanggaran di Uni Eropa, dan akhirnya ya mereka memutuskan untuk melakukan penjualan kemarin. Namun sebenarnya penjualan ini tidak sebanding dengan akuisisi yang dilakukan oleh MicroStrategy. MicroStrategy justru lebih banyak melakukan pembelian daripada Jerman yang melakukan penjualan. Gitu. Kemudian Bitcoin ETF list on main Australian stock market for the first time. Jadi saat ini VanEck itu sudah mulai berinvestasi di market Australia. Ya, VanEck ya dia sebenarnya meluncurkan sebuah produk, teman-teman, yang dioperasikan oleh anak usaha atau partnernya yaitu ASX Ltd. Ya, yang mana perusahaan tersebut itu sudah melakukan investasi ya di Bitcoin dan juga meluncurkan produk ETF Bitcoin yang sekarang sudah resmi bisa diperdagangkan di Australia. Jadi untuk kawasan Asia Pasifik itu sudah ada Hong Kong, kemudian juga ada dari Australia ya yang memulai debutnya untuk perdagangan aset ETF. Ini merupakan sebuah indikasi yang bagus. Semoga nanti akan diikuti oleh beberapa negara-negara maju lainnya kayak Singapura atau mungkin Jepang. Ya, yang juga bakalan atau sudah bersiap-siap nih untuk melihat opportunity dalam investasi di Bitcoin ETF. Kita tunggu berita bagusnya. Kemudian berita yang lain datang dari Jupiter Exchange. Ya, token JUP siap-siap ini bakalan ada kenaikan potensial, teman-teman. Jadi dari Jupiter sendiri pengen mengajukan proposal kepada community untuk menggalang voting ya terkait dengan potensi 30% burning untuk tokennya. Ini cenderung bagus untuk perkembangan dari DEX milik Jupiter. Kita tahu Jupiter ini adalah salah satu DEX paling ramai di jaringan Solana. Jadi dengan adanya fitur burning ini tentu saja ini bisa meningkatkan potensi kenaikan harga karena jumlah supply token yang berkurang ya, otomatis kalau demand-nya naik ini bisa mempermudah untuk token JUP mengalami kenaikan yang lebih signifikan kembali. Kemudian berita datang dari Brazil. Nah, ini Brazil ada berita terkait dengan perpajakan. Ya, otoritas pajak Brazil berencana memanggil Binance, Coinbase, OKX, KuCoin untuk memahami operasi dan penyelidikan aktivitas ilegal. Oke, kembali crypto exchange banyak yang memang kena masalah terkait dengan perdagangan sebab ya sekarang apa-apa bisa diakses dengan mudah lewat internet. Promosi dan lain sebagainya itu sangat-sangat gampang, teman-teman. Jadi user itu tidak hanya datang dari banyak investor, tidak hanya datang dari beberapa negara, namun juga bisa beberapa masuk dari negara luar. Ya, khususnya dalam kasus ini memang sering kali ya kayak di beberapa belahan negara Uni Eropa sudah melakukan perketatan, termasuk juga Brazil saat ini melihat bahwa Binance, Coinbase, OKX, KuCoin itu melakukan operasi yang tidak terdaftar di negara mereka, ya otomatis pajak mereka otomatis aktif, teman-teman. Ini kenapa nih melakukan perdagangan di wilayah kita tapi kok nggak bayar pajak? Itu. Kemudian berita datang dari Bored Ape. Ini adalah salah satu pengembang NFT yang kemarin sempat rame ya, tapi sekarang udah kembali meredup. Jadi Bored Ape sekarang harganya lebih murah dibandingkan sebelumnya. Jadi ya ini adalah tren yang memang sudah silih berganti, teman-teman, di mana produk dari Bored Ape saat ini makin lama makin dihargai murah dan banyak sekali artis-artis yang kemarin sempat beli ya karena tren, karena FOMO, dan akhirnya sekarang floating loss lumayan tinggi karena kasus tersebut. Oke, sekarang kita lihat
dari berita yang lain datang dari Trump. Trump campaign is not involved in DJT. Jadi ada token baru teman-teman yang mengatasnamakan Trump ya, Donald Trump, yang dikabarkan itu punya potensi terkait dengan perdagangan aset yang bisa dibilang manipulasi, teman-teman, disebabkan karena campaign ya beberapa calon presiden Amerika Serikat saat ini itu banyak melahirkan token-token baru. Sebut saja kayak token Baron Trump, ada juga token Trump, ada juga token namanya Trump, ada juga DJT yang dikabarnya berafiliasi sama calon presiden yang akan maju ya, yaitu Donald Trump. Dan tentunya ini merupakan berita yang lumayan digoreng teman-teman untuk market ya. Pertama ya untuk kampanye politik, yang kedua untuk pom-pom tokennya gitu. Jadi ya kita akan lihat gimana apakah Donald Trump benar-benar melakukan hal tersebut atau tidak. Tapi sepertinya sih dalam kampanye ini memang Donald Trump tidak terlibat, teman-teman. Biasanya yang nakal itu kalau kita lihat dari beberapa news itu adalah developer meme token ini ya. Meme developer ini transfer duit ke walletnya Donald Trump ya, yang bisa diakses oleh siapa saja sebenarnya untuk alamat walletnya, itu ditransfer dan kemudian diklaim Donald Trump melakukan pembelian dan lain sebagainya, sehingga ini bisa pom-pom harganya, teman-teman. Kemudian berita datang dari Binance. Binance bakalan mensupport untuk upgrading Fed AI Ocean Protocol Singularity Net yang akan merger menjadi ASI token. Jadi periodenya akan berlangsung sampai di tanggal 1 Juli. Kalau kita lihat ya, 1 Juli 2024. Jadi akan ada new trading spot baru. Nanti teman-teman yang sudah punya token-token tersebut ya, kayak Ocean, Agix ataupun Fed, itu nggak perlu khawatir, nggak perlu melakukan apa-apa, teman-teman. Tinggal teman-teman tunggu aja, nanti token tersebut akan berubah otomatis menjadi ASI token ya. Dan Binance akan melakukan remove terkait dengan beberapa perdagangan aset tersebut. Jadi ya ini adalah bagian dari langkah yang diambil, teman-teman. Mungkin akan berlaku juga di exchange turunannya kayak toko kripto. CFTC saat ini sedang mempelajari kasus tentang jam kripto. Ini adalah kasus manipulasi yang dilakukan oleh hedge fund, teman-teman. Jadi jam sendiri adalah nama salah satu perusahaan manajer investasi ya, yang mana dia juga berlaku sebagai venture capital, berinvestasi di beberapa token, dan dikabarkan dia merupakan pihak market maker yang berperan dalam pengembangan proyek termasuk Wormhole, Pit Network, dan juga Firedance. Jadi dikabarkan jam sendiri kena kasus terkait dengan manipulasi market ya. Jadi dia sekarang sedang ditangani oleh CFTC ya, Bapepti-nya Amerika Serikat. Kemudian berita yang lain datang dari Gemini Founder saat ini melakukan donasi untuk Donald Trump. Ya, Gemini Founder yaitu si twin Winklevoss, teman-teman. Ini foundernya Gemini yang kembar itu, dia dikabarkan siap untuk mendukung Donald Trump, dan donasi yang diberikan nggak tanggung-tanggung, sekitar 1 juta US dollar berupa Bitcoin ya, untuk kampanye Donald Trump yang akan di voting di bulan November nanti. Jadi pemilu akan ada di November. Jadi mereka sudah siap untuk melakukan bantuan, teman-teman. Tentunya kalau Donald Trump naik, ya siapa yang menjadi donatur itu akan dapat kayak privilege gitu, teman-teman, terutama untuk lisensinya di Amerika Serikat. Oke, itu jatah preman, teman-teman. Kita akan lihat dari pergerakan market ya. Hari ini Bitcoin kembali balik ke 65 ribuan. Ya, di perdagangan kemarin itu dia sempat mengalami kenaikan sampai kisaran 66.000. Namun setelah itu tekanan jual masih ada pada Bitcoin. Ya, pergerakan Bitcoin cenderung drop kembali dan ya mulai dari awal lagi untuk tren kenaikannya. Namun kalau kita perhatikan secara pergerakan Bitcoin sebenarnya ini udah mulai melemah untuk tekanan jual, meskipun memang cenderung masih ada tekanan jual pada Bitcoin saat ini masih bisa dibilang masih ada, namun udah mulai melemah. Terbukti dengan pergerakan Bitcoin yang
sekarang sudah mulai sedikit kayak melandai gitu. Kedepannya dia bakalan kayak gini teman-teman, dan pelan-pelan Bitcoin akan sedikit recover ya. Jadi buat teman-teman yang masih tahan dana nih, wah tahan dana, masih mencari momentum ya, momentum buat kalian akumulasi cenderung masih ada untuk saat ini. BTC Dominance kemarin sempat turun, tapi ya sepertinya di perdagangan pagi ini dia kembali mengalami tren kenaikan. Beberapa altcoin yang kemarin sempat mengalami rally juga sudah mulai terkoreksi secara bertahap untuk saat ini. Untuk posisi sekarang sih saya rasa ini masih dalam momentum buat akumulasi bagi teman-teman. Ya, jadi ya sementara pergerakan Bitcoin masih bakalan lesu seperti saat ini. Beberapa ada yang komen di kolom komentar apakah ini bisa 1-6 bulan, ya maybe teman-teman. Kalau dari saya sih melihat kita baru akan mulai bullish mendekati cut rate, isu terkait dengan cut rate atau pemotongan suku bunga The Fed, kemudian isu pemilu. Jadi kalau saya pribadi melihat estimasinya sekitaran mendekati bulan yang ada bernya lah di belakang, mulai dari September, Oktober, November. Nah, di sana kita kemungkinan baru akan mulai positif, teman-teman, untuk market ya. Makanya di range beberapa bulan ini adalah momentum yang bakalan menarik bagi teman-teman untuk melakukan akumulasi. Sekarang baru bulan Juni. Bentar lagi udah Juli, Agustus. Ber. Nah, itu udah bulan-bulan ber. Itu biasanya memang seringkali bulan-bulan itu adalah momentum-momentum yang cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Itu sih kalau dari saya melihat secara teknikal. Saya nggak terlalu gimana-gimana melihat chartnya, belum interesting juga teman-teman. Jadi untuk pembahasan teknikal saya rasa ya biasa-biasa aja ya. Kita melihat belum ada indikasi pembalikan arah untuk market. Jadi so far saya sendiri masih bakalan menunggu kapan kira-kira pola tersebut akan muncul. MACD-nya udah memberikan indikasi terjadi pelemahan seller teman-teman. Sejelek-jeleknya kalau Bitcoin koreksi, teman-teman bisa pantau di kisaran level 63 ribuan something, dan di level resistance-nya ada di level 70 ribuan. Nah, jadi untuk saat ini gitu aja paling pembahasan kita ya. Teman-teman, kita selalu update untuk berita-berita terbaru di komunitas Telegram. Bagi teman-teman yang punya Telegram, bisa langsung join untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang market crypto. Kita juga ada sharing banyak tentang airdrop ya, apalagi yang sekarang lagi rame kan, hamster teman-teman, hamster combat, dan beberapa airdrop lain. Aku juga sudah buatkan grup spesial ya di Telegram. Ini sementara kita masih baru dan baru beberapa yang join. Kalau teman-teman suka share-share airdrop, bisa langsung aja join di grup kuning kita ini ya, seputar airdrop. Nanti linknya aku cantumkan di kolom deskripsi. Bagi teman-teman yang mau dapat berita informasi, joinnya di update news Bitcoin Andre Griston Channel. Gitu aja sih buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, akhir kata saya Andre, makasih.